Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalan finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Masirul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. InsyaAllah kita yang hadir ini termasuk pengikut Rasulullah yang setia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini mari kita sama-sama untuk merenungkan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ar walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini Allah menegaskan, jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, pasti kata Allah akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi sayang, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Jadi bencana musibah yang terjadi ini sesungguhnya ini merupakan peringatan Allah kepada kita. Kalaulah ayat ini ditujukan kepada bangsa kita, jika sekiranya penduduk Indonesia ini benar-benar beriman dan bertakwa, pasti Allah akan limpahkan keberkahan kepada bangsa kita ini. Tapi sayangnya masih banyak umat yang aku beriman kepada Allah, tapi ingkar dan tidak mau diatur oleh aturan Allah, sehingga Allah timpakan bencana ini agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam kesempatan khutbah kali ini kita berada di penghujung tahun 2022 ini dan akan memasuki tahun 2023. Tentunya ini sudah terbiasa kita kaum muslimin bahwa setiap pergantian, ada pergantian hari, pergantian bulan, biasa kita tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengkhususkan dalam menyebut pergantian hari, pergantian bulan. Tapi kenapa setiap pergantian tahun ini banyak umat Islam yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan, terutama dalam menyambut datangnya tahun baru, yaitu tanggal 1 Januari ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya kebiasaan kaum muslimin yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, mari kita kembali agar kita umat Islam meyakini bahwa agama Islam itu agama yang telah sempurna. Karena agama Islam adalah agama yang telah sempurna, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, berdasarkan ayat ini agama Islam agama yang telah Allah sempurnakan. Maka bagi umat Islam janganlah kita mengadopsi ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Janganlah kita mengikuti tradisi-tradisi mereka yang bukan dari Islam, karena Islam sudah sempurna dan paripurna. Sebagaimana juga Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, yang salah, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Tapi kenyataannya masih banyak umat Islam mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan dari Islam. Termasuk yang kita perhatikan sekarang ini berkaitan dengan hal toleransi. Ternyata toleransi banyak yang salah kaprah sekarang ini. Toleransi harus didudukan yang benar dalam prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi sangat jelas dalam hal akidah dan ibadah tidak ada toleransi dalam Islam. Yang ada toleransi itu kaitannya masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Jadi tidak bolehnya umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan ibadah agama orang lain, termasuk dalam hal perayaan agama orang lain. Sebagaimana Majelis Ulama telah keluarkan fatwa tahun 81 bahwa bagi umat Islam haram untuk mengikuti Natalan bersama. Kenapa Majelis Ulama keluarkan fatwa?
karena ada sebagian umat Islam menganggap bahwa Natal sama dengan Maulid Nabi. Secara bahasa memang Natal dengan Maulid artinya hari lahir, tetapi secara kontekstualnya berbeda. Kalau bicara Maulid Nabi artinya hari kelahiran Nabi, sementara Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak ada di gereja mereka tertulis Selamat Maulid Nabi Isa alaihissalam. Yang ada adalah Selamat Natal Yesus Kristus Son of God. Jadi jelas di situ berbeda keyakinan kita dengan mereka. Oleh karena itu bagi umat Islam dalam toleransi kita tidak boleh mengganggu mereka, tapi juga tolong kalangan non-muslim jangan ajak-ajak kaum muslimin untuk mengikuti perayaan ibadah agama mereka. Karena sangat jelas dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Maka Majelis Ulama keluarkan fatwa itu karena ada sebagian umat Islam beranggapan Natal itu sama dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata akhir-akhir ini mulai upaya-upaya penyatuan agama, termasuk dalam perayaan Natal ada yang disambut dengan azan pada perayaan Natal. Azan adalah panggilan ibadah solat. Masing-masing agama ada panggilan ibadahnya, cara ibadahnya. Sebagaimana dalam agama Yahudi untuk memanggil ibadah mereka dengan tiup trompet. Dalam agama Kristen pada awalnya panggilan ibadah dengan bunyi lonceng. Begitu juga dalam agama Hindu kuno dalam memulai ibadah dengan memukul beduk. Di dalam Islam memulai ibadah atau panggilan ibadah solat dengan azan. Maka tidak perlu dalam konteks toleransi azan dibawa ke acara gereja. Ini sudah menyangkut kesesatan yang luar biasa. Allah mungkar terhadap perbuatan demikian. Karena Allah menegaskan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 42, tidak boleh dicampur adukan yang hak yang benar dengan yang salah. Padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jangan dicampur adukan ketauhidan dengan kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, man tasabaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis diantaranya dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai masuk lubang biawak kamu akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Romawi, orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Jadi dijelaskan oleh Nabi jangan sampai umat Islam mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, belum akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan kata Nabi diantaranya akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Ternyata juga yang namanya Natal itu sesungguhnya bukan tradisi Kristen, tapi aslinya adalah tradisi kafir Romawi, di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, dia percaya kepada Tuhannya itu Dewa Matahari, yang lahirnya tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Maka Minggu dikenal dengan Sunday, hari matahari. Maka kalangan Kristen sendiri, misalnya dari Advent, dia tidak memerayakan Natal, karena ini bukan hari kelahiran Yesus Kristus, merupakan hari kelahiran Dewa Matahari, di mana Kaisar sebelum masuk agama Kristen dia percaya Tuhannya adalah Dewa Matahari, maka dikenal dengan Sunday. Sunday artinya hari Tuhan kita. Maka di Indonesia digunakan kata minggu. Minggu punya mana hari Tuhan kita. Maka bagi umat Islam tidak perlu lagi menggunakan kata minggu. Itu diantaranya bagian daripada tradisi Romawi. Dan bagaimana berkaitan dengan tanggal 1 Januari ini? Ini juga bagian daripada tradisi Romawi, di mana Kaisar Julius menetapkan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru untuk memperingati hari kelahiran Dewa Janus, di mana Dewa Janus adalah dewa Romawi. Di antaranya dewa Romawi yang bernama Janus, dia punya dua muka, muka ke depan dan muka ke belakang. Maka mereka beribadah untuk kebaktian di tempat-tempat ibadah mereka untuk memperingati hari kelahirannya Dewa Janus. Maka nama dewa ini diabadikan menjadi nama bulan, yaitu bulan Januari. Jadi kata Nabi bahwa umat Islam ini akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biawak sebelum akan mengikutinya. Jadi oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dengan pergantian tahun bagi kita umat Islam tidak beda dengan pergantian bulan dan pergantian hari. Tidak perlu kita menyambut yang luar biasa, mengeluarkan biaya yang banyak, diantaranya menyambut ada yang bakar petasan. Bakar petasan bukan tradisi Islam, tapi kalau di agama di luar Islam justru untuk mengusir setan. Sementara kita pemborosan
Juga Nabi menjelaskan tidak boleh meniru kebiasaan mereka dan juga mengganggu bagi masyarakat. Maka sebaiknya umat Islam pada malam tanggal 1 Januari lebih baik kita kumpul dengan keluarga di rumah, dengan anak cucu kita. Tidak perlu kita menyambut kedatangan tahun baru ini, karena Nabi menjelaskan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Apalagi tradisi Romawi yang sebagian umat Islam mempraktekkan. Di antaranya dalam tradisi Romawi ada angka sial, ada angka keramat. Angka 13 itu dalam tradisi Romawi ini angka sial. Di dalam Islam tidak ada angka sial, tapi dalam ajaran Romawi ada angka sial. Maka ada sebagian masyarakat di kita ini, kalau dia misalnya di perumahan-perumahan tidak ada rumah nomor 13 karena dianggap nomor 13 adalah angka sial. Bagaimana dalam tradisi Romawi yang lainnya? Di antaranya dalam tradisi Romawi ada acara ulang tahun perkawinan. Kalau 75 tahun namanya perkawinan berlian, 50 tahun perkawinan emas, 25 tahun perkawinan perak. Itu tradisi Romawi. Dalam Islam tidak ada ulang tahun perkawinan yang namanya perkawinan perak atau emas dan lain sebagainya. Dan ini Nabi mengingatkan, tapi masih ada umat Islam yang mempraktekkan yang demikian. Maka sebaiknya sekali lagi kita hindari, karena Islam sudah sempurna dan paripurna. Sementara sekarang ada penggabungan-penggabungan dari mulai salam agama-agama, ini juga dilarang dalam Islam. Termasuk menggabungkan doa Islam dengan doa yang bukan Islam, ini juga dilarang dalam Islam. Maka sebaiknya dalam prinsip toleransi membiarkan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Tidak perlu kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan inilah barangkali di akhir tahun ini kita mengingatkan kembali kepada para jamaah agar kaum muslimin tidak perlu sibuk-sibuk untuk menyambut kedatangan atau pergantian tahun ini. Pertama sekali lagi, pergantian tahun ini tidak ada contohnya di dalam ajaran Islam, bahkan Nabi melarang karena itu termasuk tradisi Romawi. Yang kedua juga adalah pemborosan, yang ketiga juga mengganggu orang, baik itu yang namanya bakar petasan, ada juga dengan tiup trompet. Tiup trompet adalah tradisi Yahudi di dalam memanggil ibadahnya. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita kembali kepada peringatan Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan salah, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah beberapa hal yang penting kami sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar sehingga dapat melaksanakan amanah yang Allah berikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah jadikan negeri kita ini negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna al-qaumidz zalimin, Allahumma ansurna al-qaumil munafikin, Allahumma ansurna al-qaumil kafirin wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rzuqna imaman adilan, Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fasha wa riba wal munkar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna al-qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma taf'alun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا